Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana Rahayu dari Offering Big. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang sebuah teks yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu di sosial media, di TV, di YouTube, dan lain-lain. Pastinya kalian juga sudah mengetahui tentang teks tersebut. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian simak penggalan video berikut ini. Selamat menyaksikan! Atau kapal asing di perairan Indonesia tanpa adanya izin. Menurut Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, salah satu cara untuk mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia yaitu dengan penenggelaman kapal-kapal asing merupakan salah satu untuk menjaga keaslian dan potensi ikan yang ada di perairan Indonesia. Saya tekankan bahwa memang benar penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa pada saat ini dengan adanya illegal fishing, banyaknya kerugian yang dialami oleh negara Indonesia antara lain. Satu, terancamnya sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia. Yang kedua, ekosistem yang ada di perairan akan rusak karena adanya illegal fishing. Yang ketiga, iklim usaha nelayan yang ada di Indonesia akan lemah. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2000. Setelah kalian simak video yang tadi, pastinya kalian akan mengetahui teks apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita hari ini akan belajar tentang teks diskusi. Diskusi pasti dilakukan dimanapun, misalnya di sekolah, di kampus, di lingkungan keluarga pun diskusi pasti dilakukan. Seperti yang kita ketahui bersama, diskusi yaitu pertukaran ide atau gagasan dalam sebuah topik yang dilakukan secara lisan untuk menambah pengalaman dan memperluas pengetahuan. Teks diskusi adalah teks yang berisi tentang perbedaan pendapat antara pro dan kontra atau tentang pendapat yang disetujui dan tidak disetujui, dan pendapat-pendapat tersebut membahas satu topik atau satu persoalan yang sedang hangat diperbincangkan. Struktur teks diskusi ada 4. Yang pertama isu atau topik, yang kedua argumen pendukung yang biasa kita sebut dengan pendapat pro, yang ketiga adalah argumen kontra atau yang tidak disetujui, yang keempat adalah kesimpulan. Oke, yang pertama, topik atau isu adalah suatu hal yang menjadi pokok pembicaraan antara pihak pro dan pihak kontra dalam sebuah diskusi. Yang kedua, argumen pro atau argumen yang disetujui, yaitu argumen yang mendukung topik atau permasalahan yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, argumen yang kontra, yaitu argumen yang tidak mendukung atau menolak pendapat dari isu atau topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu kesimpulan keseluruhan topik yang telah kita bicarakan dalam topik yang telah disebutkan yang tadi. Kaidah kebahasaan dalam teks diskusi ada 3. Yang pertama yaitu penggunaan konjungsi perlawanan, yang kedua penggunaan kohesi, dan yang ketiga penggunaan modalitas. Yang pertama, penggunaan konjungsi perlawanan. Nah, di sini konjungsi perlawanan adalah menggunakan kata hubung. Biasanya dalam diskusi akan ada penggunaan kata hubung seperti tetapi, sedangkan, namun, dan sebaliknya. Dilanjutkan yang kedua yaitu penggunaan kohesi. Kohesi di sini yang dimaksud adalah kohesi leksikal dan kohesi gramatikal.
Yang pertama, kohesi leksikal adalah suatu kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata, seperti pemilihan diksi yang digunakan dalam teks diskusi. Selanjutnya, kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal, yaitu sesuai dengan gramatikalnya kalimat. Unsur atau kaidah kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan modalitas. Modalitas itu sendiri adalah kata yang mempunyai makna kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Biasanya dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, dan mungkin. Pada pertemuan kali ini, penugasannya kalian harus menonton link video yang telah saya berikan. Kemudian kalian harus menyimak video tersebut dan kalian harus mengidentifikasi informasi pendapat pro dan kontra, serta topik yang ada dalam video. Kemudian kalian harus membuat simpulan dengan bahasa kalian sendiri. Oke teman-teman, sampailah kita pada akhir pembelajaran. Semoga kita bertemu lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.